Hari ini upamane Bung Karno urip saiki, aku wani tanding dan debat gak kira iso mimpin bangsa Indonesia. Tekakno Bung Karno saiki, gabungno karo Imam Khomeini, gabungno karo Churchill, gabungno karo George Washington, gabungno karo Gus Dur, gabungno kabeh nek iso mimpin bangsa Indonesia. Ini bangsa yang betul-betul memiliki komplikasi yang luar biasa, dan hanya pemimpin yang sejati, yang benar-benar memiliki kebesaran dan ilmu yang lengkap, selengkap-lengkapnya, yang mampu memimpin bangsa Indonesia. Nek petang poli mau gampang, sing pinter pidato arek mek piro, sing jenenge Indonesia itu ya mek alah sekitar Bung Karno dan temen-temennya, mek ngono tok, sangat sederhana. Tapi nek saiki kan masih ono 1000 Bung Karno ndak akan bisa tampil sebagai Bung Karno. Karena ojo meneh Bung Karno, arek-arek mampu melakukan inovasi-inovasi teknologi yo gak payu ndek ndi. Bangsa Indonesia iki bangsa sing saking tepake, saking gobloke. Jadi ndak bisa. Sudahlah, kita jangan membayang-bayangkan pemimpin-pemimpin besar. Kalaupun saya ingin mengatakan kepada Anda, mestinya ada dong figur sejarah yang mampu memimpin. Artinya saiki dibutuhkan orang yang setingkat Sunan Kalijogo plus. Cik ono plus sih. Karena Indonesia memang saking kayanya dan saking hebatnya, maka seluruh yang hebat-hebat dari rakyatnya tidak tampak oleh matanya. Ojo meneh kowe Habibie ora diregani yo. Habibie aja ya di sini sih terus sampai sekarang. Kalau dulu Timur Timur itu lepas pada periode Habibie, maka kutukannya sampai sekarang adalah kalau orang ngomong Timur Timur terlepas dari Indonesia, maka orang bilang itu dosanya Habibie. Coba bikin simulasi intelektual, kalau itu terlepasnya di zaman Gus Dur, pasti kalimatnya adalah itu jasa Gus Dur. Jadi di Indonesia itu memang ada stigma-stigma yang penuh kedengkian, dan itu berlaku pada setiap mekanisme, yang kecil-kecil di rumah tangga, di kantor-kantor, di kampus-kampus, sampai di konstelasi modal, sampai di konstelasi birokrasi, semua sebenarnya sangat disifati oleh rasa dengki yang luar biasa tinggi pada bangsa Indonesia. Dan itu harus kita selidiki dari mana asal-usulnya dan kapan mulai dinding kedengkian itu luar biasa, luar biasa menguasai kita. Tapi itu catatan tok. Kalau Anda mempelajari pola sejak kecil, maka Anda akan menjadi penemu-penemu, inventor-inventor, inovator-inovator seperti yang di sebelah kiri saya ini. Tepuk tangan untuk mereka. Perkara kon gak direken karo Indonesia, kono jadek muring-muring, kok diuring-uring Gusti Allah. Dapurmu katanya njaluk direken, aku gak direken ada nih. Jare Gusti Allah ngono iku. Gusti Allah, malaikat Jibril, iblis kabeh gak direken karo bangsa Indonesia. Lah kok kon njaluk direken? Wis aja jadek lara ati kon. Pokoke kon gawe, nikmatilah penemuanmu, nikmatilah di dalam duniamu. Perkara payu tagak didelok tagak, menteri tertarik tagak, takjub tagak, itu urusanmu, gitu loh. Engko kon temenan Gusti Allah muring-muring temen kon. Aku nggawe keajaiban apa gak gumun arek-arek iku. Anjane mbok nyancuk menungso iki. Kan gitu. Gusti Allah iku upama meso sedina nek ping 3000 ana. Nguyuh ya gak gumun, apa sebabe nguyuh ya gak didoleki. Anggitmu nguyuh iso kok rencanakno ngono ta ya apa? Ana ta? Gubernur jadwal nguyuh jam sakmene ngono gak ono, jadwalne sing gak ono. Nguyuh itu 100% irama sunnah dan syariat penciptaan Allah, sehingga begitu Anda taat kepada syariat nguyuh dan ngising, Anda masih melakukan kebaikan. Jadi gak ono wong kafir, gitu loh. Selama Anda jek nguyuh, itu berarti jek taat karo Gusti Allah. Nah anjane kon wani temen karo Gusti Allah, dikon nguyuh ojo nguyuh, dikon ngentut kok empet ngene. Wis kira-kira bongko rong dina bongko temen kok. Itu syariat Allah. Ini juga syariat Allah. Ya Pak Bambang, ini syariat Allah. Dan ini ada di segala macam hal. Maka terjadilah penemuan-penemuan di bidang-bidang yang berbeda-beda. Dari dunia
watak yang disebut wayang, dunia apa namanya karakter dan nilai yang disebut Garuda segala macam tadi itu, sampai ke yang masalah teknis. Sak pinter-pintere kon gawe kendaraan, kon kudu melok syariat Gusti Allah, bener tak gak? Harus ikut pola iki mang anu ono sing nek pola kuwi mang apa. Jadi sendok iku ya mek niru tangan rek, nek apa nek garpu iki ya niru driji. Lah ngono sih. Mek ngono tok sih. Nek mobil iku kudu ono matane, ya ta gak? Kudu ono kupinge, lah ngono sih. Kudu ono sikile, kudu ono AC, kudu ono tulang punggungnya. Sebenarnya semua itu replikasi dari ciptaan Allah. Silite barang, dan silite kudu knalpot itu loh. Nah, wajib hukumnya silit itu. Jadi kono ojo di ngomong wajib, ini wajib, ini wajib. Kon wajib itu bukan hanya bahasa hukum, wajib itu juga bahasa ilmu. Ngerti maksudnya bahasa ilmu? Wajib adalah bahasa ilmu. Gini loh. Nek mangan iku ya liwat cangkem. Dan kamu nggak perlu berfatwa wajib hukumnya mangan liwat cangkem. Lu gak perlu ngono lah. Oh, iku wis jelas ilmune kaya ngono. Nek ngentut wajib liwat silit. Nek anjane MUI katanya gawe fatwa sing lengkap po. Ngentut wajib liwat silit. Ojo terus nyile cangkem. Nah, selama ini kata wajib itu hanya menjadi bahasa hukum, padahal wajib itu adalah keniscayaan fisika, keniscayaan alam semesta itu juga wajib. Bahwa kalau watu itu wajib tidak memuai, sifatnya tidak memuai. Tapi kalau tetumbuhan wajib memuai sampai batas tertentu. Rambutmu itu wajib tumbuh, alismu wajib tumbuh sebentar. Mari ngono gak cukul meneh. Ya, tapi cukuran meneh cukul meneh. Jadi dia wajibnya tentatif. Gitu loh. Itu namanya wajib. Jadi wajib itu bukan hanya bahasa hukum sekali, tapi juga bahasa ilmu. Sekarang gini, orang semua sibuk tentang global climate. Beliau kemarin berdiskusi di Jogja, saya diceritain anak saya. Kuabe gopoh soal global warming, pemanasan global. Kesimpulannya Al Gore adalah semakin banyak karbon dioksida, maka semakin panas suhu bumi, kan gitu. Nah, barusan kata anak saya, aku ini soal ngono aku sinau temen anakku, ya, yang pura-pura jadi penyanyi itu loh, yang aslinya bukan gitu ya. Dan suatu hari mudah-mudahan Allah mengabulkan supaya dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Ada 19.000 ilmuwan menandatangani satu pernyataan ilmiah yang membantah pemahaman-pemahaman global mengenai global climate, global apa? Warming, mengenai pemanasan global. Pemanasan global menurut Al Gore adalah semakin banyak karbon dioksida semakin panas bumi. Menurut 19 ilmuwan ini, termasuk profesor-profesor dari universitas terkenal terkemuka di Amerika, iku kualik sing bener iku semakin panas bumi semakin banyak karbon dioksida. Nah, sekali masalahnya apa sebabnya bumi ini kok panas? Kan gitu. Berarti ada sebab-sebab yang lain. Wes mari ngono diskusi macam-macam, termasuk sama Pak Parto tanggal 17 kemarin. Kemarin malam ada diskusi lebih kecil di Yogyakarta di Kadipiro, dan ada teman saya lah, seorang panembahan lama yang Anda tidak kenal namanya. Dia mengatakan orang kok pada pusing tuh soal bumi, soal apa segala macam, kok takut amat. Wong ini semua ciptaan Tuhan kok dikhawatirkan. Emang ada yang selain Tuhan yang mampu merusak bikinan Tuhan? Gak mungkin. Nek ono menungso ngerusak alam, alame gurung sampai rusak temen, menungsone jebol dhewe. Nggih ta mboten? Nggih ta mboten? Sing bongko sapa? Alame takon. Menungsone sing jebol. Itu bener Mas? Manusia yang jebol. Silahkan itu dulu subur makmur, itu tempatnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Sampai dia ngomong sama rumput-rumput. Kemudian sekarang menjadi padang pasir karena perilaku-perilaku peradaban dan teknologi yang tidak mencintai lingkungan hidup, kemudian menjadi padang pasir seluruh jazirah Arab dan Timur Tengah, kan gitu kan. Tetapi itu kan cuman siklus sekian ratus tahun, nanti dia akan jadi hutan lagi.
Jadi alami gak iso kok pateni. Gak iso, sing bongko kon dhewe. Maka saya selalu menasihati, Tuhan sama manusia itu seperti suami istri. Pemerintah sama rakyat itu seperti suami istri. Laki-laki dan perempuan itu adalah suami istri. Manusia dan alam itu suami istri. Maka setiap manusia terhadap alam berlakulah sebagaimana Tuhan kepada makhluknya. Setiap pemerintah kepada rakyat berlakulah sebagai Tuhan, sebagaimana Tuhan kepada makhluknya. Jadilah suami yang baik sebagaimana Tuhan adalah suami yang baik bagi semua ciptaannya. Kan gitu. Mulane kono aja atik ngamplingi wong wedok, aja atik memperkosa wong wedok. Enggak kok perkosa ya mlumah-mlumah dhewe. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, saiki nangis-nangis dhewe. Nangis sing dijajah iku mesti luwih kuat timbang sing jajah. Sak karepe SBY kate nyolong piro? Sak karepe kono. Kate dadi sekjen PBB sak karepmu kono. Kate oleh hadiah Nobel kono, kok rekayasa sak karepmu. Tapi rakyat Indonesia gak iso kok jajah. Rakyat Indonesia tetap cengenges-cengenges kayak gini, tetap urip, tetap kreatif, tetap muncul orang-orang seperti dia. Ganti meneh kon presiden piro ae sing nunggangi ndase rakyat gak ono masalah. Sing ditindas mesti luwe kuat. Wong wedok iki kok apakno ae wis. Mesti luwe kuat timbang sing lanang. Ya ta gak? Wong sing lanang kudu ngene sik, sing wedok kari ngene tok ae. Nggih ta mboten? Ngenteni sing lanang diiliri sik cake ngadeg. Para si wedok gak ada ngenteni yang ngene ya wis langsung. Lho tepak wong wedok ndek ndi-ndi. Belanda bingung dhewe saiki nggih Pak nggih, bingung dhewe ndelok Indonesia. Wong tuwek-tuwek merasa berdosa wingi daya teko Londo ndek maca safaat nangis-nangis, merasa malu segala macam. Tenang ae wong sing kene gak apa-apa kok. Sampean kok njajahe kok wis leren, sampean terusno gak masalah. Lah nopo kadek leren barang mriki kita sik kuat kok. Gitu loh. Gak sik kuat wong wedok iki mari diperkosa arek pira ngono. Bareng kok terus kok empun ta niki ngono. Gitu ya oke. Gak tak dawak-dawakno sing gak ngono iku cek gak seneng raine arek-arek iku. Oh nek soal iku senenge masalah. Iki kepemimpinan Garuda temen iki. Oke. Saya terusin saya loncat-loncat ya. Tapi supaya saya tidak lupa menghikmati semua yang saya dengar tadi ya. Jadi misalnya Mas Bambang Prasetyo dia sedang mencoba merumuskan, menguraikan dan menunjukkan kepada kita formula yang disebut kepemimpinan Garuda. Aku nyumbang situ. Garuda itu bahasa negara. Nek bahasa negeri atau bahasa kebudayaan jenenge Raja Wali. Ya, nek bahasa di sawah ulung. Ya tak? Coron desa. Kon saya tak kandani satu hal. Dan saya membenarkan bahwa Indonesia adalah bangsa Garuda. Tetapi sekarang kalian sedang menjadi emprit semua. Sekarang mau atau tidak untuk kembali menjadi Garuda. Dan pekerjaan yang harus Anda lakukan wahai bangsa Indonesia untuk menjadi Garuda satu saja, tidak banyak-banyak. Kon tak kandani. Garuda iku rata-rata Raja Wali ku umure rata-rata koyok menungso swidak sampai 80 tahun. Betul ya? Swidak sampai 80 tahun. Nah pada umur 40 Raja Wali mengadakan revolusi atas dirinya sendiri. Kalau manusia mengatakan life begins at 40, hidup itu dimulai pada usia ke 40. Demikianlah juga Garuda, demikianlah Raja Wali. Pileki kakan kopi kurang mangan. Kak kobra. Kasih mari mangan di tas. Oke. Gini. Carane Garuda merevolusi diri saya ini tantangan untuk bangsa Indonesia. Jazakumullah, tak dongan oleh jodoh ayu. Amin ya rabbal alamin. Anak arek ayu, bapakne wis gak ono. Ibune wis tuwek, omahe gede. Kok rabi oleh setengah tahun ibune matek pisan. Wis kon sekali kok gawe wis. Oke. Umur 40 tahun si Raja Wali akan mencari gunung-gunung
dan dia memiliki kepekaan sendiri untuk menemukan batu-batu karang yang paling keras, dan paruhnya akan dicocokkan ke batu itu, terus diogel-ogel sampai copot paruhe. Iku Garuda copot. Demikian juga cakarnya, dicakarkan ke batu karang, diogel-ogel terus sampai copot kukune kabeh. Kemudian dia akan sengsara selama berbulan-bulan. Dia akan melakukan torikot, dia akan melakukan tirakat, dia akan melakukan lelaku, dia akan melakukan kholwat selama berbulan-bulan, makan seadanya, notol-notol saisone dengan tanpa paruh. Kemudian paruhnya akan tumbuh pelan-pelan, kukunya akan tumbuh pelan-pelan, dan ketika paruh dan kukunya itu tumbuh sempurna setelah umur 40 tahun, itulah baru Garuda yang sesungguhnya. Nek kon gurung tau ngelakoni ngerubah uripmu koyok Raja Waliku, ojo adik duwe niat dandani negara. Jik gamoh kon ya. Nek kon jik gamoh, hari ini upamane Bung Karno urip saiki, aku wani tanding dan debat gak kira iso mimpin bangsa Indonesia. Tekakno Bung Karno saiki, gabungno karo Imam Khomeini, gabungno karo Churchill, gabungno karo George Washington, gabungno karo Gus Dur, gabungno kabeh nek iso mimpin bangsa Indonesia. Ini bangsa yang betul-betul memiliki komplikasi yang luar biasa, dan hanya pemimpin yang sejati, yang benar-benar memiliki kebesaran dan ilmu yang lengkap, selengkap-lengkapnya, yang mampu memimpin bangsa Indonesia. Nek petang poli mau gampang. Sing pinter pidato arek mek piro, sing jenenge Indonesia itu ya mek alah sekitar Bung Karno dan temen-temennya, mek ngono tok, sangat sederhana. Tapi nek saiki kan masih ono 1000 Bung Karno ndak akan bisa tampil sebagai Bung Karno, karena ojo meneh Bung Karno arek-arek mampu melakukan inovasi-inovasi teknologi yo gak payu ndek ndi. Bangsa Indonesia iki bangsa sing saking tepake, saking gobloke. Jadi tidak bisa. Sudahlah, kita jangan membayang-bayangkan pemimpin-pemimpin besar. Kalaupun saya ingin mengatakan kepada Anda, mestinya ada dong figur sejarah yang mampu memimpin. Ojo ngomong nabi ya. Ngomong nabi kok banyak syubhat. Nabi ku ya, nabi ku urusan Gusti Allah. Tadi misalnya Nabi Musa delekene lah bendino kriminal terus mangkel tonyo, ngono tok Nabi Musa. Nek Nabi Isa malah gopo dikaploki wong. Plok, ayo gini, plok, ayo gini, plok, akhirnya mek antri nggak ploking ngene iku. Wes ojo adek ngurusin Nabi wes Nabi ku wes biyen-biyen, gitu ya. Artinya saiki iki dibutuhkan orang yang setingkat Sunan Kalijogo plus, cik ono plus sih. Nanti endingnya dari pembicaraan saya akan bercerita kepada Anda, ojo putus asa. Ojo pernah putus asa, memperjuangkan dan berinovasi, berkarya, jangan pernah berputus asa, dan jangan menunggu dihargai siapapun saja. Kamu berkarya karena kamu bahagia berkarya. Mungkin akan dihargai 100 tahun lagi, mungkin tidak pernah dihargai, tapi pasti nuranimu sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai, dan anak-anakmu akan mendapatkan berkah dari karya-karyamu. Ojo lali. Engko tak dudui kon perjuangan Sunan Kalijogo itu tan kinoyo ngopo, tidak ada yang melawan beratnya perjuangan Sunan Kalijogo. Tapi enggak sih, kon biasalah mek dikandani Kiai Sunan Kalijogo itu dakwah dengan seni, ngono kata. Alah. Opo dakwah dengan seni kayak Romai Rama karo Zainuddin MZ. Emanu Najib karo Kiai Kanjeng, nah apa dakwah karo seni ku apa lah. Itu mek pekerjaan kecil. Sunan Kalijogo engko ae. Engko tak dudui. Tapi intinya adalah yang Anda catat sekarang, Sunan Kalijogo itu hidup berjuang sejak akhir Mojopahit Brawijaya 5, dan dia memproses seluruhnya sampai awal Mataram. Jadi melewati 4 zaman besar: Majapahit, Demak, Pajang, Mataram. Dan kalau Anda sekarang bertemu dengan Sunan Kalijogo, Anda akan tahu bahwa Anda belum melakukan apa-apa di muka bumi ini. Jadi kalau Anda sampai menangis dan putus asa, kamu
akan membuat sedih Sunan Kalijogo. Ojo meneh raimu. Aku iki biyen gurung ono SMS, gurung ono BBM, gurung ono mobil, gurung ono bensin, gurung ono LPG. Aku iki ngeluruk Sabdo Palon Noyo Genggong Ki Ageng Mangir. Aku ngeluruk MPR DPR-nya Mojopahit iku tak Islamno secara subversif. Prabu Brawijaya tak atur ya apa carane, mergo gini, ono telu siji santri boyongan ngalor ratusan ribu orang dipimpin oleh Sunan Kudus, stafnya Sunan Kalijogo. Iki sing bagian santri kupluan. Nek watu alhamdulillah gitu. Wah, alhamdulillah. Nek sing tengah iki Islam tapi gak semantri santri. Jadi yo kata pek kupluan, rodo abangan titik, yo gak suko lah. Ada cerita-cerita sangat detail tapi tidak mungkin saya ceritakan kepada Anda, termasuk pusaka-pusaka, termasuk segala macam. Tapi intinya terbagi tiga, satu santri, dan ini konstelasi di Indonesia tetap tiga itu sampai sekarang. Masih ono parpol piroe jane mek telu iku. Siji sing dunia santri. Ini pun ada faksi-faksi. Ono santri Muhaimin, ono santri Gus Dur, ono santri Khofifah, ono santri sapa meneh. Macam-macam santri aja macam-macam, sudah terkeping-keping gak karu-karuan. Muhammadiyah soal rokok aja terbagi dua madhab. Ini termasuk madhab Maliki, iki madhab Syafi'i gak sih, madhab Maliki. Jadi nek Pak Malik Fajar ngerokok terus. Nah, nek kon kepingin ngerokok sebagai Muhammadiyah melok madhab Maliki Fajar. Nek kon kepingin gak ngerokok melok madhab Syafi'i Ma'rif, ya ta. Tak karepmu kon. Gitu ya. Terbagi-bagi ndak karu-karuan. Yang tengah ini yang kita sebut kejawen. Kejawen itu Islam tapi Jowo. Nek santri itu Jowo tapi Islam. Jadi Islamnya lebih menonjol, kalau kejawen Jawanya lebih menonjol. Pelopornya yang di tengah ini adalah Prabu Brawijaya V sendiri. Prabu Brawijaya terakhir yang juga masuk Islam dan potong rambut, tetapi dia bilang secara kultural saya tidak enak kalau saya menunjukkan pakaian santri saya karena banyak rakyat saya yang juga masih belum masuk Islam, jadi saya tak toleran secara budaya. Tapi karena takdirnya sudah seperti itu, maka Sunan Kalijogo ngatur, monggo jenengan saat ini kesah meneng-meneng, jadi seluruh rombongan yang tengah ini dibawa ke Gunung Lawu, ya, mendirikan Candi Cetha di sana, dan sekarang menjadi pusat pancatan masa depan Indonesia sekarang di sana. Ini yang bagian kejawen, termasuk istrinya Prabu Brawijaya yang tidak masuk Islam itu tidak ikut rombongan tengah tapi ikut rombongan utara. Itu namanya Dewi Andarawati Wayu Nemen. Maka Sunan Kalijogo mengutus Sunan Kudus untuk memimpin rombongan yang ke utara dari Mojo Agung. Dari ini, dari mana ini? Duduk Trawulan di delta itu loh, delta Mojokerto Sidoarjo itu loh, delta Kalimas Kaliporong di situ, di Canggu, di desa Canggu. Dari situ rombongan ke tengah, rombongan ke utara. Nah, yang rombongan ke utara dipimpin Sunan Kudus. Itu juga satu pendidikan perdamaian yang luar biasa, karena sebelum diatur oleh Sunan Kalijogo atas perintah Sunan Ampel, sempat terjadi peperangan antara orang-orang Mojopahit melawan orang-orang Demak, dan di dalam para peperangan itu terjadi duel antara kakaknya Raden Patah yang sulung yaitu Raden Jaka Bentar melawan bapaknya Sunan Kudus yang namanya Sunan Ngudung. Sunan Ngudung kalah, mati, tapi kematian Sunan Ngudung itu tidak menimbulkan dendam antara Mojopahit dengan Demak. Oleh Sunan Kalijogo dengan satu pemikirannya sangat jenius dijadikan alat perdamaian yang luar biasa. Sunan Kudus disuruh Sunan Kalijogo bikin surat kepada Raden Bentar, yaitu yang membunuh bapaknya. Gusti Raden Bentar panjenengan dipun aturi diminta oleh Raja Demak yaitu Raden Patah untuk menjadi senopati nomor 1 di Demak. Padahal barusan bunuh bapaknya Sunan Kudus, senopatinya Demak. Ditawari Sunan Kalijogo untuk malah jadi pangapnya Demak. Itu kan
tindakan politik yang tidak bisa dipahami, tapi ada sangune apa? Terus kondo bentar jenengan mateni bapak kula niku pun ada diurus mboten napa niku pun takdir Gusti Allah, kula ngapura kabeh wong Demak ngapura, sing penting sampean sakniki ngewangi adik sampean Raden Patah untuk menjadi senopati di sana. Nah, si Raden Bentar yang sebenarnya juga merasa tidak enak bunuh Sunan Ngudung, akhirnya merasa ya Allah kok saya malah dijunjung. Akhirnya dia benar-benar menjadi senopati di Demak. Itu tindakan perdamaian yang belum pernah terjadi di dalam sejarah modern. Yang namanya Sultan Salahuddin paling pol menyamar jadi tabib untuk menyembuhkan panglima perang salib, tapi tidak sampai meminta panglima musuh untuk menjadi panglima pasukan kita. Dan itu yang bisa melakukan hanya jeniusitas otaknya Sunan Kalijogo. Akhirnya si Dewi Andarawati dalam rombongan suwe-suwe di jawil-jawil di akhirnya dirabi karo Sunan Kudus, berhasil. Terus Raden Bentar berhasil menjadi panglima Demak, panglima perang Demak. Dan karena dia pada dasarnya itu punya kecenderungan spiritual yang tinggi, maka akhirnya dia mengundurkan diri setelah beberapa tahun menjadi senopati. Kemudian dia pergi ke Jogja Selatan, di sana dia mendirikan padepokan. Ini nanti saya akan cerita serius mengenai padepokan dan tanah perdikan. Dia menyebut dirinya Panembahan Bodo. Nah, kalau Anda ingin tahu itu, kapan-kapan Kiai Kanjeng salah satunya itu adalah dari daerah Pandak, di mana Panembahan Bodo ini dikuburkan di sana. Nyimpang sedikit teman-teman sekalian, Pak Suko dan teman-teman sosiolog politik, sosiolog kenegaraan yang mungkin belum pernah mendengar, selama kita pernah mengalami sejarah sampai zaman Mojopahit itu tidak ada organisasi kerakyatan, tidak ada organisasi rakyat. Rakyat itu pokoknya wis mencar-mencar sak ketemune lah. Terus ada sentralisasi kekuasaan, apa itu Singosari, apa itu Ndowo Kediri, apa itu Mojopahit, tapi rakyat tidak memiliki organisasi. Sunan Kalijogo lah yang menciptakan otonomi daerah. Sunan Kalijogo lah yang punya ide agar supaya di setiap wilayah itu didirikan apa yang dia sebut tanah perdikan, dipimpin oleh orang yang oleh Sunan Kalijogo diberi gelar Ki Ageng atau Ki Gede. Jadi ini negara federal, Demak ini negara federal. Masing-masing wilayah memiliki otonominya sendiri-sendiri, tapi berada di dalam satu MOU kesejahteraan dan keamanan dengan Demak. Tapi Demak tidak tarik pajak kepada daerah-daerah perdikan itu. Mergo nek uangku wis percaya dan cinta, gak perlu kok tagih, dhek mesti ngekei. Kan begitu. Nah, sekarang ini karena orang tidak bisa saling dipercaya, maka kita butuh hukum formal, kita butuh transaksi tertulis, kita butuh Quran. Dulu orang tidak ada Quran sudah bisa menciptakan kemuliaan dan kebiasaan hidup seperti yang ada dalam Mahabharata dan Ramayana, jauh sebelum ada Al-Quran. Mergo menungso akhirnya wis gak iso gawe dan menerapkan penemuan-penemuan hikmah hidupnya sendiri, maka Gusti Allah memutuskan arek-arek iki nek diculno tambah suwi tambah gendeng. Wis tak kei pagerai, akhirnya dia turunkan Taurat, dia turunkan Zabur, dia turunkan Injil, dan disempurnakan menjadi Al-Quran. Iku saking nemene menungso, dijarno gak kena, dijarno egaliter, gelut tok, nyolong tok, curang tok, nyerobot tok kaya arek numpak motor iki. Nyerobot rono, nyerobot rene. Akhirnya Tuhan memberi pagar, nek ngono tak kene Quran, tak kene syariat. Soalnya nemen nih. Nah, syariat Islam itu berlaku baru belum ada 20 abad. Baru aja. Itu karena manusia peradabannya mengalami degradasi kemanusiaan dan intelektual yang luar biasa, yang tidak terjadi pada waktu Astinapura, tidak terjadi pada waktu masyarakat Atlantis yang melahirkan Pandu Dewanata, yang punya anak Pandawa, yang punya anak Kurawa, sampai ke Parikesit. Waktu itu tidak ada Quran, tidak ada Injil, karena manusia sudah diberi Al-Quran di dalam dirinya, sudah ada ayat-ayat kauniyah, sudah ada firman-firman alamiah di dalam diri manusia, dan mereka menggunakannya.
Saiki nek gak disuplemen gak iso urip arek. Suplemennya gak mek ekstra jos, kudu butuh Quran, kate gak nyolong kate butuh Quran barang. Kate gak korupsi kate butuh hukum KUHP barang. Nek kon iku menungso lak mesti gak korupsi sih. Nah mergo kon gak tapek menungso. Akhirnya dibutuhkan hukum-hukum yang toh akan dia langgar sendiri, karena yang membuat aturan-aturan adalah orang-orang yang sebenarnya mengakali hukum supaya dia tetap bisa nyolong. Nggak terus muring-muring tidak terus tutup KPK lagi, tapi gak. Saya cuma ingin mengatakan, ya Allah, Sunan Kalijogo ini diringkes dewe Pak KPK Pak. Transformasi dari Mojopahit ke Demak, ke Gunung Lawu dan ke selatan Sabdo Palonoyo Genggong sampai ke timur NTB, NTT, sampai ke utara Makassar, Kalimantan, sampai ke Madura. Sing bagi kepala tanah pendidikan Sunan Kalijogo. Jadi dia bikin daerah otonomi di seluruh Nusantara, dan itu dilakoni Ijen, asistennya Mek Sunan Kudus kok. Jadi anaknya Prabu Brawijaya itu jumlahnya terakhir ya, Prabu Brawijaya 5 itu jumlahnya 147. Wes bayangno iku brancahe iku wonge. Iku orang ngene tok meteng, ngene tok meteng. Watuk meteng ngono ya kira-kira ya. Nah, 117 ya. Nah, Anda sekarang sebut nama dari periode itu, sebut semua nama. Anda tahu Ki Ageng Mangir? Semua itu anaknya Prabu Brawijaya. Anda tahu Ki Ageng Pengging Hadayaningrat? Anda tahu sudah Ki Ageng sak Indonesia ku anake Brawijaya kabeh. Anake wong kene kabeh. Nek saiki Jawa Timur yang melahirkan pemimpin-pemimpin seluruh Indonesia mbembet kayak saiki milih gubernur gak iso. Ojo ngaku nek kon turunane Mojopahit. Semua kepala tanah pendidikan itu anaknya Brawijaya dan semuanya murid Sunan Kalijogo. Tidak seorang pun yang tidak. Semua murid Sunan Kalijogo. Sebutan sopo, sebutan nama-nama dalam sejarah pada periode itu, di 4 periode. Semua muridnya Sunan Kalijogo. Yang mendirikan apa, Demak, semua murid Sunan Kalijogo. Mendirikan Pajang, murid Sunan Kalijogo. Mendirikan Mataram, Sunan Kalijogo. Panembahan Senopati, gurunya namanya Ki Mondoroko atau Juru Martani, muridnya Sunan Kalijogo. Bapaknya Ki Ageng Pemanan, muridnya Sunan Kalijogo. Ki Penjawi, muridnya Sunan Kalijogo. Ki Ageng Mangir, muridnya Pak Sunan Kalijogo. Syekh Belabelu, muridnya Sunan Kalijogo. Gak ono sing gak. Iku wong kaya ngunu perjuangane. Iku jek gagal. Lah wis ah. Lah kok kene jek kan gawe Bang Wetan ping 10 ae njaluk sukses. Sunan Kalijogo ini perjuangannya sampai detail. Wingi wis tak critani mengenai Ki Ageng Mangir. Tak kayak cerita nih, jadi itu Sunan Kalijogo diparani dan caranya berdakwah luar biasa. Maka Sunan Kalijogo jangan diukur, jangan dibandingkan dengan kaum profesional zaman sekarang. Wong saiki iki iso umbah-umbah gak iso ngliwet. Tak ngono sih. Pinter hukum gak ngerti etika, ngerti etika gak ngerti agama gak ngerti teknologi gak ngerti ilmu sosial. Lah ngono wong saiki. Uang kok irung tok, uang kok motor tok, lah ngono saiki ya, uang kok pelit tok. Ono iku yang sing bagian iku tok ya ono. Lho toh? Kalimat saya itu justru yang begitu itu yang thayyibah, Pak. Angger wis tutuk kuno sweet. Jadi malaikat bingung tak catat sebagian delodok tapi kok manfaatnya gede ngono. Ini saya mudah-mudahan ini menjadi wacana ya. Saya tidak mengatakan kepada para akademisi dan intelektual bahwa benar seperti itu, tapi itu saya merangsang Anda diteliti dong, diteliti, dibuka kembali dong sejarahnya. Tak kayak contoh Sunan Ki Ageng Mangir itu anake Prabu Brawijaya kelima nomor 43.
Nah, Ki Ageng Mangir iki sing bagian melok ngidul, sing bagian gak mlebu Islam, sing bagian agama Jawa asli. Termasuk yang jadi Raja Denpasar, kembali ke Hindu, ke Buddha dan seterusnya. Ya, ini diparani karo Sunan Kalijaga. Jadi suatu malam, jadi Ki Ageng Mangir ini kan karena dia punya otonomi, dia tuh seneng pesta, seneng nraktir rakyate, seneng gawe kenduren. Jadi pada suatu hari rakyat diundang 3 hari 3 malam untuk makan besar, wayangan, jadilan dan lain sebagainya. Mergo cik game abangan, gak abangan tok iku. Betul-betul masih irengan jian gitu ya. Tapi dia orang baik sebagai manusia, Ki Ageng Mangir ini. Terus ketika rakyat semua ke pendopo dan ke halaman pendoponya Ki Ageng Mangir makan semua, onok dayoh geluandangan klambine rowek-rowek welek nemen gak adus mbuh pirang wulan pirang tahun, rambute rowek-rowek melaku nerabas wong mangan sakunu kae ndwolek sing paling enak. Begitu ono sing enak ndwodok mau mangan juat-juat. Begitu wis wareg mulai balik. Terus Ki Ageng Mangir bingung sopo ono Bambung situ iki. Ditututi karo Ki Ageng Mangir. Takoni sampean saking pundi? Oh niku kersaing dos mriku ngene-ngene, tapi oleh jawab ajo terus lunga. Wis, tapi Sunan Kalijaga yang menyamar ini tahu oh Ki Ageng Mangir orang baik kok, orang kecil kayak apapun disapa oleh dia. Besoknya dia balik lagi. Tapi tamu yang kedua pada hari kedua ini bukan seorang gelandangan tapi seorang priagung besar yang berpakaian kerlap-kerlip emas permata gagah luar biasa, dengan pakaian kebesaran raja, dengan pengawal prajurit 20 orang dengan kuda-kuda yang sangat gagah. Sehingga Ki Ageng Mangir ini tak kasih tahu, dia belum pernah ngerti kerajaan, dia belum pernah menjadi bagian dari kerajaan karena tanah perdikan. Jadi dia tidak pernah sowan ke Demak, sowan ke, tidak pernah. Jadi betul-betul otonom pada waktu itu. Maka ketika ada priagung berpakaian seperti itu datang, dia langsung ngapurancang. Panjenengan saking pundi priagung ini dan seterusnya ditanya. Si tamu yang kedua ini tidak menjawab, langsung nerabas meneh nang nggone wong mangan, langsung mangan. Lho iki ono priagung tapi kok yang geragas iki. Mau mangan, wok dan lebih dari itu, dia menjadi pusat perhatian semua rakyat yang datang di situ karena mari mangan wis wareg gantian iki jangane dibiarno nang pakaiane, segore diulet-ulet ambek kene, suambel, pokoknya semua makanan diusapkan ke pakaiannya, dan begitu kuwabe wis beletotan gak karu-karuan dicopot karo dheke, sak kuluke, sak celonone karek satu selempang kayak sarung dek ngono iku, semua dicopot dan kupluke lebokno kene, iki dilebokno, dadi lebokno apa dilebokno panci, dilebokno piring, wis mari ngono dhek nglego melayu mulih gak pamit gak apa, ditututi karo Ki Ageng Mangir. Sopo iki koyo ngene iki? Begitu Ki Ageng Mangir sampai keluar, Sunan Kalijaga sudah hilang. Sak jaran-jarane sak 20 pengawale wis gak ono, dadi gak ketututan. Padahal sebenarnya kalau mau hilang dia butuh sekian ratus meter untuk sampai tempat di mana dia bisa menghilang. Tiba-tiba hilang. Detik itu juga Ki Ageng Mangir mengatakan kepada anaknya, menantunya yang namanya Ki Ageng Wonoboyo. Wonoboyo ini juga cucunya Brawijaya juga dari daerah Gunung Kidul. Semuanya juga muridnya Sunan Kalijaga. Dia bilang sama Wonoboyo, Wonoboyo, kowe saiki mimpin tanah perdikan Mangir. Kowe saiki tak dapuk dadi Ki Ageng Mangir Wonoboyo kaping 1. Lah Wonoboyo bingung, lah panjenengan badhe pripun niki kok diparing ten kula. Aku tak goleki guruku, langsung mencolot nututi Sunan Kalijaga, metu nang halaman bingung nututi nang ndi iki. Begitu metu regol nang di rono tarono wis pokoknya akhirnya melayu ngono ae. Melayu terus duwalek sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya dia ketemu di lereng Gunung Merapi. Kemudian Sunan Kalijaga mengatakan, "Oke, nek kowe arep dadi muridku, tak uji sik. Kowe kudu iso dadi naga ngubengi Gunung Merapi, ilatmu karo buntutmu kudu iso
gathuk. Wah, berusaha setengah mati. Itu simbolik, artinya dia diakui murid kalau dia sudah menyebarkan kebaikan ke seputar Gunung Merapi. Teman-teman sekalian kan pernah tahu ceritanya Nasruddin toh? Nasruddin Hoja. Mirip seperti itu toh? Itu di Persia sana, jadi itu di zaman Genghis Khan. Ada seorang sufi gendeng kayak Abu Nawas, diundang nang keraton gak diterima karo satpam karena pakaiannya tidak memenuhi syarat. Akhirnya dia mulai nyili tonggone berpakaian tertib yang memenuhi syarat. Dia datang lagi ke keraton, sampai di situ diterima. Mangkel atine sing diterima lak duduk aku ah, sing diterima lak pakaianku ah. Akhirnya dia mlebu ke perjamuan, kelambine dicopot, sebenarnya dicopot dilewebokno ngono mang bleng. Akhirnya mulai karo katokan tok. Satpam dulu kok sampean mangsul katokan. Lho sing diundang lak pakaian duduk aku, mulai deh. Iku Nasruddin. Tapi lak gak sampai jangan sambel-sambel dibledot. Nah, Sunan Kalijaga Jawa rek lebih dari wong Arab ya wong Persia. Nek ngono tok gampang iku dirodok luwih dramatis. Ngono nek Jawa. Itu sekalian ya, oke. Jadi Sunan Kalijaga itu pun dia mengalami kegagalan. Saya kasih dua aja kegagalannya. Kegagalan dalam arti dia nggak gagal, cuman sejarah punya sifat sendiri dan Allah memiliki rencana sendiri. Kamu tahu Mas Karebet ketika dia menjadi Raja Demak, tapi dia memilih beristana di Pajang, itu ada yang tidak terima, yang merasa dia lebih berhak untuk menjadi raja, yaitu Haryo Jipang atau Haryo Raden Penangsang. Ya, Karebet ini sakti luar biasa. Karebet ini yang memegang Kiai Sangkelat. Kiai Sangkelat ini yang membuat adalah Empu Supo Anom. Itu empu nomor 1 kerajaan Mojopahit yang pernah dicuri keris ini dari kerajaan Demak oleh oleh Ki Maling Celoring. Jadi tahu Grung Maling Celoring? Celoring itu asal usulnya iku ana wong jenenge Ki Celoring di Blambangan kono. Carane mlebu omahe wong iku gak perlu lawang, gak perlu bolongan, pokoknya ana lampu titik set mlebu deh. Maka dia berhasil mencuri Kiai Sangkelat ini di kerajaan Demak. Wes digonang Blambangan, Sunan Kalijaga roh, oh gampang po supaya konang Blambangan pura-pura oh dadi pandai besi. Wes pokoknya diatur ke Sunan Kalijaga iso balik meneh lah. Akhirnya dicekel Karebet. Nah Karebet ini mau ngelawan arek cilik jenenge Haryo Penangsang gak enak sih. Arek cilik pediding kok tak sikat temenan kon. Akhirnya yang dikongkon ngeladani anak angkatnya yaitu Jebeng Sutowijoyo atau yang kelak menjadi Panembahan Senopati. Gitu ya. Saya kasih tahu, Sunan Kudus sama Sunan Kalijaga ini kan seperti saudara dan senior dan junior. Mereka satu inilah, satu perjuangan, satu misi segala macam. Meskipun Sunan Kudus agak Syiah, Sunan Kalijaga ahlu sunnah wal jamaah, ya. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda, Sunan Bonang, Haryo Penangsang ini muridnya Sunan Kudus, sementara Mas Karebet ini muridnya Sunan Kalijaga langsung. Ini mereka konflik berdua, si Kudus sama Kalijaga tidak bisa kok menyelesaikan konflik mereka. Akhirnya terjadilah peperangan toh. Duel antara Haryo Jipang melawan siapa? Sutowijoyo. Dan itu pun menangnya Sutowijoyo karena strategi politik. Jarane Haryo Jipang jenenge gagak rimang, jaran lanang berancah. Mulane politiknya aku tak perang musuh Haryo Jipang nggawa jaran wedok. Oh, iki kurang tahu kok pikir kan ya. Nggawa jaran wedok sing seksi. Jadi akhirnya ditambahi susu loro nih sore kan gitu. Anggur ngomong seksi ngono gemeriyuk, oke? Kan ngerti tau ceritanya nyenengke kok. Nek ceritanya itu memang dramatis. Akhirnya tidak terkendali gagak rimang ini. Jadi Haryo Jipang di seberang sungai, Panembahan Senopati di sini, Jebeng di sini. Begitu si gagak rimang ngelihat kuda ini, dia langsung meloncat menyeberangi sungai di luar kendali Haryo Jipang.
Nah, ketika kudanya larat seperti itu, dia tidak mampu menguasai dirinya, sehingga tombak Kiai Banca si Jebeng Sutowijaya ini masuk ke perutnya Arya Penangsang. Nah, Arya Penang ketika ditarik, ternyata ususnya membaur keluar sampai akhirnya ngguleti sak wetenge sak nggon sabuke, sehingga ketika Arya Penangsang menarik kerisnya, ususnya brodol, kena kerisnya dewe, mati. Lho, nyenengno iku. Artinya adegannya iso-iso ae lho. Ana wong mati ususnya, saya terus jadi eling Cak Nur. Cak Nur Oleh Majid itu meninggalnya dalam keadaan ususnya masih di luar perut, dan aku takon nang Bu Umi, Bumi ki kapan jari dokter iki ususnya dilebokno, jari dokter anu ngenteni Cak Nur sehat. Mboten kualik ta. Nek prasa kula Cak Nur sehat ususnya dilebokno lha ngoten sih. Nek jari dokter gak Cak Nur dinteni sehat sik kae ususnya dilebokno. Iki sing bener sing ndi filsafate iki. Itu juga yang terjadi pada Arya. Jadi Sunan Kalijogo sampai akhir hayatnya tidak mampu mendamaikan dua orang ini, bahkan dengan Sunan Kudus. Satu, jadi gak iso masih aku kate lapo-lapo ndek dunia iki, nek aku gak iso Gusti Allah mentakdirkan aku gak iso mengatasi masalah, ya gak masalah, yang penting aku berjuang terus. Dan Sunan Kalijogo meneruskan perjuangan sampai awal Mataram. Karena masuknya tak kandani, kenapa Mojopahit kok dibawa ke Demak? Karena ada semburan lumpur di Canggu, ada lempengan bumi yang bergeser, yang membuat struktur pertanian menjadi kacau di ujung Mojopahit itu, sehingga infrastruktur pertaniannya menjadi tidak mampu lagi menyangga perekonomian Mojopahit. Maka Sunan Kalijogo berpikir harus menoleh kepada perdagangan global, harus menoleh kepada ekonomi pesisir. Maka ditransformasikanlah dari kerajaan yang agak di pedalaman, yaitu di Mojo Agung, Canggu, Mojokerto, itu diseret ke pinggir pantai, yaitu ke Demak di desa Gelagawangi, dalam rangka supaya ada transformasi menuju pertahanan pangan dan lain sebagainya. Dan itu Sunan Kalijogo luar biasa. Nek wong gak ngerti perekonomian gak iso duwe ide kayak ngono iku. Jadi Sunan Kalijogo iku duduk seniman yang berdakwah dengan seni. Sunan Kalijogo ahli ekonomi, ahli perdagangan, ahli strategi politik, pendekar yang mumpuni, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ekonomi pesisir ini kemudian pelan-pelan dieliminasi lagi oleh watak Jawa yang kurang tegas. Jadi Raden Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir iku pekewo, kate beristana di Demak itu pekewo. Aku tak ndek pinggir-pinggir, aku tak ndek Pajangai. Dia lupa bahwa dengan dia masuk ke Pajang, maka seluruh infrastruktur keraton juga akan pindah ke pedalaman. Jadi perekonomian global yang diciptakan Sunan Kalijogo menjadi masuk ke pedalaman. Sunan Kalijogo tidak setuju, tapi sudah terlanjur. Ketika itu kemudian sibuk dengan pertarungan antara Mas Karebet dengan Aryo Jipang. Itu pun kemudian ketika sampai kepada gara-gara Aryo Jipang bisa dibunuh oleh Panembahan Senopati, akhirnya Panembahan Senopati diberi hadiah oleh Mas Karebet tanah Mentau. Dan Mentau itu sangat pedalaman. Maka terjadilah degradasi politik dari pedalaman ke pesisir, dari pesisir dikembalikan ke pedalaman. Itu pun degradasinya double. Tidak hanya sifat perdagangannya menjadi dari perdagangan ke pertanian, tapi legitimasi spiritualnya pun berubah dari Wali Songo yang semula menjadi background politik berubah menjadi Nyai Roro Kidul. Nah, Panembahan Senopati kemudian sirsiran dan kawin sama Nyai Roro Kidul sampai Sultan Hamengkubuwono ke-10. Semua rabi karo Nyai Roro Kidul. Atimbangane tak kongon pegatan Roro Kidul tak kon jilbaban ngono ae saiki. Saya gak angel-angel temen-temen. Ya saiki sembahyang 5 waktu semua. Nyai blorong barang wis sembahyang 5 waktu. Kadang-kadang melok jemuan barang. Ngono ya kanca-kanca ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, ayo belajar sejarah supaya Anda tahu Anda ini Garuda. Anda ini bangsa besar. Kan itu kan selalu saya omongkan di Bang Wetan.
Ndak apa-apa, sampai akhir hayat Anda belum berhasil, ndak apa-apa. Anakmu yang berhasil, nek gak anakmu putumu. Tapi kita bangun kembali paruh yang baru itu, kuku yang baru itu, dan tidak pernah putus asa. Gak direken karo pemerintah, gak direken karo Indonesia, anggitmu bang wetan direken ngono ta ya apa? Kene ya gak ono sing ngreken. Gitu loh. Ayo direken-reken dhewe. Kok repot. Geden di bang wetan karo Indonesia aku takon, secara nilai. Secara nilai. Komprehensinya, kedalamannya, ketinggiannya, ketajamannya, gede mana Indonesia sama bang wetan? Pernahkah Indonesia mencapai ilmu-ilmu seperti ini? Tidak kan? Lagi lebih besar Bambang Wetan. Lah iya, wong jelas Bambang Wetan luwih gede timbang Indonesia, kok kon njaluk digendong Indonesia? Lah dengkek Indonesia gendong Bambang Wetan. Kon sing kudu gendong Indonesia, betul enggak? Kamu jangan minta diakui loh yang lebih kecil dari kamu. Nggak kuat hatinya, nggak kuat pikirannya. Kamu yang lebih besar dari mereka, kamu yang menampung mereka, kamu yang punya kebesaran jiwa kepada Indonesia. Oh no. Bung Karno iso pidato ngene iki. Manggel aku suwe-suwe. Lho nek Sunan Kalijaga ngene iki, seluruh ilmu dia kuasai sebagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terakhir sekali jaga kedawan-dawan. Nanti saya minta Pak Wiwit sama Pak Huda, Cak Til, Cak Nang, sama Mas Toto untuk maju. Kiai Haji Toto Raharjo, sudah lama kita tidak ketemu. Sudah banyak ayat-ayat yang dia hafal. Oke, sebelum mereka masuk nanti kita akhiri dengan itu. Terakhir Mas, soal wayang ini loh. Saya mohon Anda nerusin itu. Karena wayang ini akan ditransformasikan ke dalam berbagai macam formula sesuai dengan perkembangan teknologi. Meskipun perjalanan yang seperti itu tetap berjalan dan akan tetap kita hormati, mereka juga harus belajar menghormati wayang digital. Karena masalahnya adalah itu mbahmu dhewe iku. Cakil itu termasuk homo erectus. Ya, Cakil. Kalau Abimanyu homo sapien. Homo erectus yang tersisa, yang di tikungan iblis sudah saya katakan, itu dulu diusir dulu oleh Kanzul Jannah. Atau jadi gini, iblis itu disuruh Tuhan ke bumi, ke Pulau Jawa, terus itu bilang sama homo erectus, sebentar lagi saya akan bikin homo sapien, diawali dengan Adam. Kamu semua siap ikut Adam, kalau tidak kamu musnah saja. Kan gitu. Akhirnya buto-buto dikandani karo Semar. Semar itu siapa? Semar itu Semoro Bumi. Semoro Bumi itu ya iblis itu. Iblis itu adalah malaikat yang paling besar jiwanya, sehingga dia mau dikutuk-kutuk karena dia yang paling kuat. Kalau Jibril tidak kuat. Nek Semar kuat, dia elek-elek wong terus, anggaran wong elek iblis. Jadi iblis itu kuat hatinya, besar jiwanya, sehingga dia mau menjadi antagonis di dalam seluruh kehidupan manusia. Lho iki rada angel ndelok wacana koyo ngene iki. Kiai-kiai apa-apa gak krungu. Iki nek dibantah yo angel, gak dibantah yo medeni iki kan gitu. Nggih ta mboten? Loh, Anda pikir iblis musuhnya Tuhan? Iblis itu nangis nek dituduh. Kan waktu Anda nonton tikungan iblis kan terakhir iblis nangis. Loh, saya kok dituduh musuhnya Tuhan? Nggak berani saya sama Allah. Saya nggak berani. Gila apa? Bukan saya punya kerajaan terus Allah punya kerajaan terus aku melawan Allah. Nggak ada kemungkinan. Allah itu nomor satu, Muhammad itu idolaku, dan setelah Muhammad tiada, aku tidak punya gairah lagi untuk menggoda manusia. Kan begitu kata iblis. Terus dia sholawatan. Loh temenan loh ya, iblis sholawatan. Loh apa ndak boleh iblis sholawatan? Anggitnya iblis sing gawe-gawe awake dhewe sing gawe sapa? Sing ngongkon sapa? Gusti Allah. Piye apa sih kan niku? Bener tak gak? Emang ada yang bisa melawan Tuhan? Iblis tidak bisa. Setan tidak ada hubungannya sama iblis. Setan itu gaenanmu dewe. Minal jinnati wan
nas bikinanmu sendiri. Dadi nek awakmu auzubillahi minasyaitonirrajim iku aja ndelok kono, delok raimu dhewe. Oh iku sing kene berlindung dari raimu dhewe. Wacan kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengipas-ngipas hati manusia. Siapakah dia? Mereka adalah dari jin dan manusia. Lah kok iblis disalahno? Oh, iblis bukan jin bukan manusia. Setan itu yang yuwaswisu fi sudurin nas itu berasal darimu sendiri dan dari jin. Kan begitu. Jelas kayak ngono kok. Nah, Anda ikut kepercayaan Katolik internasional, Kristen internasional yang membedakan, yang mempertentangkan kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis. Tersinggung Tuhan. Oh, no tak kerajaan liane aku. Tuhan kan tidak pernah marah sama orang-orang kafir. Kamu kafir, tidak masalah. Cuma ojo manggon di omahku kon. Halo nggak? Ten pundi kula lungone. Untuk apa Tuhan marah? Kan Tuhan cuma mengatakan barang siapa yang keberatan terhadap kehendakku, barang siapa yang tidak terima dan tidak ikhlas menerima keputusanku, aku persilahkan untuk keluar dari bumi dan alamku. Carilah hidup di tempat yang lain. Mpun ngoten ta. Ya terus ten pundi kula mlayu. Ada wong nyolong barangku ya lucu. Nyolong terus kok singitno. Gusti Allah lak guyu dhewe. Kon rono kepethuk aku, rene kepethuk aku, runu kepethuk aku. Lah kok singitno ndek endi olehmu nyolongku lho, kok singitno ndek endi? Lah aku lapo nyolong ku lapo? Wong nang ndiae kepethuk aku kok. Terus mari ngono seniman menulis drama monolog Butet Ketara Harja mencari Tuhan. Tuhan nang omahku nun ya apa arek-arek iki. Lah kok saiki ket ndoleki aku lho. Lah sing gawe dekne sing ku aku ket biyen arene. Lah kok saiki moro-moro mencari Tuhan. Aku mencari Tuhan. Gusti Allah bingung lho. Aku gak kene ket biyen ne. Gitu ya teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini membuat Anda jadi Garuda tadi. Beneran Garuda itu beneran, dan kita bangsa besar. Dan wayang ini Pak bukan itu India, bukan orang India, bukan itu khasanah dari India. Orang India itu provinsi kita, pusatnya di Kediri, Astinapura. Mereka kita suruh bercerita, menulis tentang kekuasaan kita di sini. Memang mereka yang berkarya, tapi mereka kita suruh menulis tentang kita di sini. Jadi Arjuna itu mbah kita, Puntadewa mbah kita, mereka itu semua mbah kita. Yo bahwa sampean turunane belung ya iso anu lah. Ono sing turunane canggih, ono enggak masalah. Maka mereka nulisnya itu teknis akademis, disempurnakan oleh Sunan Kalijaga. Ndak bisa cuman Mahabharata garing koyok ngono. Kudu ana fungsi Ponokawan. Dewa karo Semar iku, wong cilik karo dewa iku kudu sambung. Karena di Mahabharata asli tidak ada yang namanya Panembahan Ismaya. Kalau di bumi namanya Semar. Semar itu ya rakyat kecil, ya dewa. Jadi ajaran demokrasi itu gak usah ono demokrasi. Zaman biyen kene wis lebih demokrasi daripada yang ada sekarang. Karena nek kon ngomong kan ngene, nek asli ini kan strukturnya gini kalau feudalisme. Brahma sampai Sudra, betul loh? Iki lak lurus ngene. Lah kalau iki lak dirusak karo Sunan Kalijaga dikai Semar. Semar nggone ndek endi? Ya ndek ndukur ndek nisor. Berarti aku kudu sambung kene karo kene. Berarti mubeng. Betul ndak? Menjadi gini, ndak begini lagi tapi begini. Wong iki Panembahan Ismaya, iki Semar. Kudu nyambung ini. Maka hidup menjadi siklikal. Maka wayang adalah ajaran yang luar biasa. Yang Quran tinggal memberi legitimasi. Bukan Quran itu barang, sebelum Quran tidak ada informasi Quran, ya ada. Saiki ki wong-wong iki rada ngawur sih anggite biyen iku Quran itu segala-galanya, memang segala-galanya sebagai pamungkas dari informasi Allah. Tapi gak Nabi Daud nganggo Quran ta?
Lah mboten sih. Nabi Isa ya gak. Nabi Muhammad ae wis meh gak ono lho kayak jangkep Qur'ane. Nggih ta mboten? Bukan saya merendahkan Quran. Quran itu memang segala-galanya dari firman Allah. Tapi ojo lali Nabi Adam iku modho ndek bumi gak kok terus gembol Quran ngono gak. Gurung ono Quran waktu iku. Dan dunia dengan ada Al-Quran itu segini dibanding sak depo dunia tanpa Al-Quran. Betul enggak? Jadi ayo nganggo Quran dan hadis, tapi jangan lupa sebelum ada Al-Quran mushaf yang dimulai dari Iqra, Alif Lam Mim sampai Qul Huwallahu Nas, ada Al-Quran yang sudah abadi sejak awal, yaitu Al-Quran fi anfusikum wa fil afaq, yaitu Al-Quran yang berupa anugerah-anugerah Allah di alam semesta dan di dalam dirimu masing-masing. Itu ayat-ayat Allah namanya. Nah, yang ayat-ayat literer dirumuskan itu namanya Al-Quran. Terus kalau megang Al-Quran kudu wudu. Tangun mas saiki. Nek Qur'ane sing dicetak iko kudu wudu, tapi nek Qur'ane ndek BlackBerry ta ndek iPhone gak wudu. Ono peraturan ngono iku. Dadi nek Qur'an ndek handphonemu iku gak kudu wudu. Tapi nek Qur'an sing dicetak iku kudu wudu. Iku mulane ta sinau. Quran itu nilai. Kalau Quran yang ada di masjid itu namanya mushaf. Itu kertas sama tinta. Dan mayoritas kertas sama tinta yang menjadi mushaf itu bikinan Cina. Jadi yang kamu hormati itu bukan kertasnya, betul enggak? Bukan tintanya. Nek tintanya bikinan Cina kok. Mulane meskipun itu di handphone ya kamu hormati. Nah saya kira handphone gak diapa-apa, nek Quran disuwun ngene iki nang tinti. Ya bener ya apik, cuman terus ojo terus oh kalau yang di masjid itu harus kita gini kan, kalau di handphone ndak apa-apa itu ndak anu kok ndak harus wudu gitu loh. Itu bukan Quran, itu mushaf. Quran itu nilai, ditulis supaya sambung kepada kebudayaan manusia dengan cara menuliskan manual yang namanya mushaf. Wayang yang ngono. Mahabharata itu nilai struktur ajaran terus diantarkan kepada Anda dengan wayang pipih, wayang golek dan sebagainya. Sekarang diantarkan oleh beliau dengan sistem digital. Podo nilainya, wayangnya ya podo. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, wayang itu jangan dianggap itu barang asing. Itu lahir dari kakek moyang kita sendiri, dan pelakunya adalah kakek moyang kita sendiri. Parikesit berakhir kekuasaannya karena banjir Nuh, karena Krakatau meletus, menenggelamkan 2/3 bumi, mencairkan kutub selatan. Itu semua dulu di sini. Maka ini negara ndak butuh dunia aslinya. Kene iki nek ana presiden Indonesia wani mengembargo dunia, selesai masalah. Ya toh? Kene wedi diembargo dunia. Loh, embargoan kan sak karepmu kan gak iso. Lha nek kene iki wong Indonesia kok. Boto ae iso mangan kok. Gak ono beras mangan boto ya iso, karek biasakno 2 dina 3 dina. Sembarang. Gak iso jangan ya sandale diirisi dicecek ya iso. Wong Indonesia. Dan siapa yang lebih kaya dari kita? Nah, kita bukan akan sombong kepada dunia, tapi juga haram kalau kita berendah diri kepada dunia, seperti presiden kita sekarang ini. Ya, kita tidak akan sombong, tapi kita adalah raja wali. Kita akan melindungi mereka, bukan kita akan menginjak-injak mereka. Kita akan mangku mereka. Kita akan punya hamengku buwono. Nek Jogja ya mengko apa? Hamengku buwono ya. Memangku dunia. Jadi kalau kita menguasai, caranya memangku. Cara kita menguasai kan mangku toh. Wes arek sir-siran sing wis kena atine mesti dipangku toh. Caranya lah ngono ah. Itu oke. Silakan ibu-ibu, sudah larut malam, silakan nanti di rumah cari pangkuan masing-masing. Kita sekarang mohon istirahat 5 sampai 7 10 menit. Sambil saya mohon dengan sangat Mas Wiwit, Mas Huda, Mas Toto,
Cak Dil, Cak Nang untuk maju ke depan, terus kita dengarkan bersama-sama. Mari kita bernafas, mari kita masukkan Yang Maha Agung menjadi bagian terpenting dari jiwamu yang bersemayam di dalam nur dadamu, fi afidatikum wa fi qulubikum, di dalam hatimu dan di kandungan nuranimu. Baik, matur nuwun pun saya kira udah cukup Cak Nun. Silakan Mas Dudung, ada pengumuman mungkin. Bang Wetan bulan depan tanggal 28 bulan puasa ya, Agustus. Oke. Oh Cak udah, monggo. Oh iya, monggo. Sebentar. Oke, mungkin ada kalimat-kalimat penutup pas sudah. Bapak Ibu sekalian, kemarin tanggal 25 Juli itu ada pemilu kada di Sidoarjo, dan salah satunya adalah kandidat nomor 4 itu wakil bupatinya Mas Huda ini. Nah, nomor 5 dan kalah katanya. Tapi bersyukur. Nah, kisahnya bagaimana? Monggo Mas Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cak Nun, Mas Suko, Mas Parto, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, ini kelanjutan dari yang di Sidoarjo barusan saya sama Cak Nun. Jadi tanggal 25 kemarin di Sidoarjo sudah dilaksanakan pemilu kada, dan saya bersyukur dan bergembira saya tidak meraih suara terbanyak di pemilu itu. Ini yang terpenting. Kenapa demikian saya merasa bersyukur dan bergembira? Ada banyak faktor yang melandasi pemilu kada. Jadi saya sedikit cerita bahwa majunya saya ini bukan semata-mata dikarenakan keinginan saya pribadi. Jadi saya ini kebetulan seorang guru, seorang dosen, dan saya cukup bangga dan bahagia dengan kehidupan saya untuk transformasi keilmuan. Nah, ujuk-ujuk tiba-tiba saya diminta oleh Cak Nun untuk mendampingi salah satu kandidat untuk maju pilkada, dan itu permintaan itu kalau nggak salah kurang 2 hari sebelum pendaftaran dimulai. Jadi pendaftaran tanggal 27, tanggal 25 saya diminta. Tapi karena yang meminta ini Cak Nun, saya hanya bilang kalau ini perintah saya siap laksanakan gitu. Karena ini yang perintah Cak Nun. Nah, ternyata bukan ujuk-ujuk Cak Nun perintah saya. Ternyata prosesnya 2 tahun. Ketika saya sebelumnya sekitar 3 tahun yang lalu itu didampingi oleh Cak Nun bersama-sama dengan korban lumpur yang ada di Sidoarjo. Nah, mulai itulah saya kemudian ikut dalam pilkada, dan saya merasa Cak Nun perintah saya itu, saya ketika ngurusi lumpur itu ibaratnya masih TK, dan itu oleh Cak Nun mungkin dianggap lulus, dan saya disuruh untuk masuk ke kelas 1 SD, di mana sesuatu dunia yang lain itu saya temui pada pemilu kada di situ, dan 3 bulan itu saya mengerti betul bagaimana kemudian carut marutnya demokrasi yang ada di negeri kita ini. Saya merasakan pada tingkat pemilu kada kabupaten itu perilaku-perilaku menyimpang dari para politisi, perilaku-perilaku menyimpang dari para tokoh ulama dan masyarakat, perilaku-perilaku menyimpang. Dan saya melihat bahwa di dalam pilkada itu semuanya bisa dientertainerkan. Jadi tidak hanya lembaga pendidikan yang dientertainerkan supaya menjadi mahal, tidak hanya kesehatan yang kemudian menjadi wilayah entertainer sehingga menjadi mahal, ternyata agama pun juga dientertainerkan bisa di saat pilkada. Jadi ini yang menurut saya bisikan dari Cak Suko, inilah yang disebut dengan kapitalisasi agama. Jadi betapa misalkan tahlil dan yasinan itu menjadi satu hal yang biasa di masyarakat kita, tetapi karena pilkada itu kemudian tahlil dan yasinan itu dimintakan dana, dan itu sangat luar biasa masif. Itu yang saya alami selama 3 bulan. Nah, tanggal 25, biar tidak terlalu malam, tanggal 25 kemarin itu menurut saya ketika mulai bulan Mei, Juni, Juli, saya berusaha maksimal bagaimana kemudian meletakkan sebuah idealisme dalam pemilihan kepala daerah. Idealisme yang saya maksud adalah bahwa seorang calon pemimpin kepala daerah itu harus jelas menunjukkan visi misinya.
Tapi visi misi ini bukan sesuatu yang kosong, tetapi harus dibangun dengan sesuatu yang memang betul-betul ada keikhlasan untuk membangun sebuah struktur masyarakat melalui visi misi dan program kerja. Nah, tetapi rupanya di masyarakat kita visi misi itu nggak terlalu berharga, nggak terlalu penting karena sifatnya retorik. Jadi dianggap orang bilang ya kapur barus nang jero lemari, ngedabrus gak mari-mari. Jadi ini retorik. Nah, yang kita bangun seperti itu. Nah, perkara kemudian dari visi misi itu masyarakat memahami, terus kemudian menjelang pilkada itu ada serangan fajar atau sodoko politik, saya bilang sama warga diterima saja. Tetapi ketika visi misi dari seorang calon dipahami, maka yang ia pilih adalah calon yang memang betul-betul mempunyai visi misi, mempunyai latar belakang bersih dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, itu ideal saya, itu angan-angan saya. Jadi kita berkali-kali kampanye di mana-mana untuk menyebarkan visi misi, program kerja kesejahteraan masyarakat, membangun masyarakat madani, membangun Sidoarjo Metropolis. Itu dianggapnya bukan hanya semata-mata kapur barus tadi itu. Nah, tanggal 25 kemarin, sebenarnya tanggal 23-24, survei kami itu 2 kandidat itu beriring-iringan. Bahkan 3 survei yang kami pegang, saya atau dengan pasangan saya itu unggul 1,2%. Wah, luar biasa. Nah, saya pikir satu hari itu tidak ada sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga kemudian saya yakin untuk membangun idealisme, membangun Sidoarjo ke depan itu bisa dilaksanakan. Nah, begitu tanggal 25 coblosan itu sudah mulai ada bukan lagi petasan, tapi sudah ada mulai bom. Dan itu dilaksanakan secara masif, bahkan beberapa tempat itu di depan TPS dengan langsung bagi-bagi, ada aparat di situ, ada panwas di situ, tapi nggak ada satu reaksi apapun. Dan ketika jam 1 kami dengan LSI mengadakan quick count, jam 2 ini sudah diketahui, saya kebetulan sama Rizal Marlarangeng dipanggil. Mas, kalau ini kenyataannya, ini kayaknya kita kalah. Saya bilang, kenapa bang? Saya nggak tahu, ini sudah konstan. Yang nomor ini sudah 60%, yang ini masih sekitar 19%. Dalam hitungan logika ilmiahnya statistik, ini nggak mungkin, ini mesti kalah. Maka ketika dinyatakan kalah tidak prioritas itu, saya cek 18 kecamatan. Saya telepon tenaga di lapangan, menginformasikan tidak ada petasan-petasan, tapi itu sudah bom dan dilakukan secara masif. Artinya masyarakat kita ternyata menyampaikan visi misi dan lain sebagainya itu ya sifatnya tadi itu hanya retorik, tapi yang penting adalah itunya. Maka ketika itu saya paham, oh ternyata masyarakat kita memang nggak bisa dibangun, belum bisa dibangun. Jadi mereka tidak bisa melihat lagi siapa calon dan ini dan itu sebagainya. Pokoknya ada pragmatisme itu yang dia lakukan. Jadi disinilah kemudian saya melihat idealisme saya dengan pragmatisme masyarakat tidak nyambung. Daripada begitu, saya langsung masuk ke kamar hotel di Sun City itu, kebetulan kita di situ. Saya terus tidur. Dan karena nggak beban, saya tidur. Nah, ketika saya tidur itu rupanya banyak telepon yang masuk, dan karena nggak saya terima karena saya tidur, dikira saya shock. Padahal tidur. Loh, kenapa saya bisa tidur? Saya terus terang saja bersyukur. Kenapa bersyukur? Ternyata saya tidak mendapatkan suara mayoritas itu bukan karena visi misi jelek. Kalau misalkan masyarakat mengatakan, loh kenapa nggak milih nomor 5? Wah, visi misinya jelek, itu saya baru sedih. Kenapa nggak pilih nomor 5? Oh, ya ada indikasi nomor 5 ini pasangannya korup. Itu saya baru sedih. Kenapa nggak pilih nomor 5? Oh, nomor 5 itu sudah nggak bagus, itu baru sedih. Ternyata kenapa nggak milih nomor 5? Karena nomor sebelahnya itu memberikan sesuatu yang lebih banyak, dan itu kita tidak bisa berikan. Lah nek ngono carane, ya saya mesti bersyukur gak dipilih, kan begitu. Sebab kenapa? Kita tahu berapa sih gaji bupati? Kalau saya lihat kemarin hanya 780.000 untuk 2 orang per tahun. Gaji wakil kira-kira 300 juta, sorry bukan ribu juta, 300 juta per tahun. Dikalikan 5 tahun 1,5 miliar. Dengan uang itu kan nggak cucu. Dari mana memungkinkan kalau nggak pakai misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Nah,
Ini yang kemudian membuat saya bersyukur saya dihindarkan dari permasalahan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya gembira. Gembira kenapa? Gembira tidak menjadi gembira tidak menjadi bupati atau wakil bupati. Bayangkan kalau saya punya idealisme untuk membangun struktur masyarakat dengan pragmatisme masyarakat yang ada gitu, saya pikir bupati tidak gemuk malah mati kurus. Ini yang membuat saya gembira. Makanya begitu kemarin ini meskipun belum diumumkan siapa pemenangnya, siapa pemenangnya, melihat quick count itu, saya tadi mulai siang motong sapi 2. Dan sapi itu bukan dari saya, itu urunan spontanitas teman-teman. Kita mensyukuri dan kita potong sapi 2 ini sebagai simbol ternyata memang masyarakat susah dan 2 orang ini jadi korban dan dipotong saja. Setelah itu dagingnya dibagi-bagikan. Malam tadi kita bergembira bersama-sama dan kemudian bergembira bersama-sama. Saya ajak seluruh komponen saya terutama korban lumpur karena mereka selama ini setiap ketemu saya mesti nangis. Pak, gimana Pak? Mesti mengeluarkan air mata. Saya bilang seharusnya sampean gembira, saya nggak kepilih. Maka tadi saya ajak gembira semua. Cak Nun kemarin ngasih saran ayo ambengan, tumpengan. Tapi tumpeng itu kan biasanya kan kerucutnya di atas ya kan? Nah karena sistem struktur otak masyarakat kita sudah terbalik, kita balik tumpeng itu. Jadi lincipe kono nisor, sing gede ono ndukur. Ternyata bisa. Jadi dimancep no gini nggak tahu caranya gimana, tadi bisa. Luar biasa. Nah, inilah menurut saya teman-teman dari perjalanan ini, di antara teman-teman yang ada di sini barangkali memaksakan diri untuk mencalonkan kepala daerah, saya kasih nggak perlu banyak-banyak kampanye. Tipnya nggak perlu banyak-banyak mengeluarkan visi misi sebab masyarakat kita nggak tahu visi misi. Daripada untuk pertemuan itu kumpulno duit tok, kejarno kumpulno duit sampean niku. Engko nek wis payahe kate coblosan bagin mesti menang. Dan setelah itu korupsilah banyak-banyak gitu ya. Nek gak ketahuan syukur, ketahuan rasano buiku kan gitu aja. Jadi inilah yang kemudian menjadi dasar kita. Cak Nun, ternyata kita untuk membangun sebuah masyarakat yang bagus itu memang masih membutuhkan satu tenaga, tetapi kemudian saya katakan sama teman-teman tadi, jangan khawatir, justru kita tidak menjadi pejabat itulah kita bisa membangun community development yang lebih bebas dan lebih mandiri untuk kesejahteraan kita semuanya. Saya pikir itu yang menjadi poin kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rek, aku kepingin jelasno coro desa ae. Jadi ada kelompok yang sudah mengeluarkan uang 7,8 triliun sekarang untuk membangun rumah 13.000 warga lumpur. Itu saya kawal supaya mereka benar-benar dibayar dan alhamdulillah memang dibayar 6 kali lipat harga tanahnya dan 5 kali lipat harga rumahnya. Jadi sekarang mereka agak lumayan kesejahteraannya dan insya Allah dalam waktu setahun sampai 1,5 tahun ke depan semua sudah beres. Tapi saya tidak terima hanya dibikinin rumah. Itu pun juga kan dibikinin rumah bukan karena kesalahan hukum, bukan karena vonis, tetapi karena nurani saja. Dan itu urusan saya sama yang bersangkutan, bukan urusan negara dan pemerintah dan hukum Indonesia. Terus aku yang jaluk ojo meiku renek kon kate, ini kan masalahnya bukan kamu kaya, bukan kamu besar, bukan kamu hebat dan berkuasa. Yang kamu raih itu adalah kemuliaan atau karomah. Nek ngono disisano ae gawe yo community development di Sidoarjo. Membikin sejumlah perusahaan-perusahaan yang bisa menampung tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Nomor 2, memandu masyarakat dan memberi fasilitas di bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Jadi misalnya subsidi untuk pelajar-pelajar dan mahasiswa diperbanyak dan seterusnya. Pokoknya ada komdev lah. Nah karena ada dalam tanda petik instruksi saya seperti itu, maka mereka juga kalau gitu tolong diamankan Cak, supaya benar-benar kita laksanakan. Akhirnya mereka minta Huda. Kalau gitu, kalau Huda bisa ikut memimpin di Sidoarjo, maka community development yang kita kembangkan di sana bisa lebih beres. Tapi aku keberatan Huda dijaluk melok merentah. Itu negosiasinya sampai 2 tahun. Baru Huda akhirnya saya lepas. Setelah Huda saya tanya, Hud, kon gelem tak lebokno Kawah Condro di muka taga. Tapi loro kabeh lho kon kok.
Nek itu perintahnya Cak Nun ya saya jalankan, insya Allah itu untuk mencari ilmu dan untuk mematangkan hidup saya. Akhirnya saya loloskan Huda, oke meloo karo ngecek situ. Tadi kan saya sudah ngomong ada ilmu yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Nek sepengetahuan saya, rakyat Indonesia itu ada telung macam dalam hubungannya dengan memilih pemimpin. Nomor siji, rakyat yang memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan niat baiknya untuk menyejahterakan rakyat. Satu, jadi anjane pinter bangun wonge, tur niat bangun. Siji, dipilihlah oleh masyarakat orang yang memang kapasitasnya seperti itu. Nomor dua, kata pak pinter iku rek, tapi apik kelakuane. Kata yo gak korupsi ku wong iku, terus dipilih ke nomor loro. Jadi ada jenis rakyat kedua yang memilih pemimpin berdasarkan moralnya. Nomor tiga, wis gak mikir iku kate bangun tagak, apik tagak, korupsi tagak, wis gak peduli, sing penting bayar piro. Kan gitu kan? Nah, setahu saya di seluruh Indonesia itu mayoritas itu nomor tiga. Kan gitu. Nah terus aku kondo hut jajal, aku iki percaya loh Hut, nek kasus lumpur ini terusannya 500 tahun yang lalu di Canggu. Dan di situ, setelah ada Canggu itu maka ada transformasi zaman yang luar biasa dari ekonomi pedalaman ke ekonomi pesisir. Sekarang ini kita sedang mengalami kegagalan untuk merespon globalisasi. Jadi negara kita ini tidak menemukan sistem konstitusi dan policy-policy yang bisa menolong rakyatnya, bahkan ngerepoti rakyatnya terus. Maka saya percaya peristiwa lumpur ini akan menjadi trigger bagi perubahan-perubahan nasional. Nah jadi aku mek kepingin ainul yakin Hud, nek janjane nek hakul yakin karo ilmu yakin ku ya Sidoarjo podo ae lah. Rakyatnya ya jenis nomor telu lah, pokoknya sing nyogok gede iku di pilih. Tapi kan aku gak oleh ngarani iki sapa roh iki gak loh. Jajal ya Hud ya, mlebu rono tapi dengan syarat engkau nek kon dikai duit dikongkon bagi kon aja gelem. Kan gitu. Jadi kita betul-betul, saya ambil tim dari Jogja tidak disewa loh ini, tidak kontrak. Yang kontrak itu Fox miliaran, tapi tim saya tidak kontrak, nol, tidak kontrak. Betul-betul menemani bagaimana bikin program yang baik, bagaimana rakyat bisa memilih pemimpin yang baik. Itu betul-betul memproses acara-acara dan komunikasi dengan rakyat untuk idealisme itu. Dan 3 hari sebelum hari H, sebelum pemilihan, benar-benar uangnya mau dikasihkan untuk dibagi untuk serangan duha. Jadi serangan fajar lah saat durunge subuh iki serangannya jam itu sampai jam 10. Serangan duha. Gue nek si ono sing kari ya serangan lohor. Nah, yang ingin saya katakan sama Anda, ini sponsor ini baru pertama kali menjumpai tim yang menolak uang itu. Jadi Mas Toto yang saya minta untuk nemanin Huda itu tidak mau dikasih duit untuk dibagi. Mau gaya apa Huda menang mergo nyogok, gitu loh. Jadi benar-benar ditolak. Jadi ini saya bahagia betul, bersyukur betul aku. Gaya apa kan dadi pemimpin mergo nyogok lho, gaya apa? Gitu loh. Mending aja tapi nek rakyate iku jek rakyat sogokan kaya ngono iku aja gelem kan dadi pemimpine. Susah kan kok uripmu. Gitu loh. Ternyata memang setelah 3 hari yang lalu baru ketahuan loh, memang Sidoarjo ya sama saja sama rakyat Indonesia yang lain ya cek kaya ngono iku. Dadi alhamdulillah awakmu gak sido dadi nek awakmu dadi ngeluh kan kok musuh rakyat sing duwe tok ae pikirane. Itu. Nah, yang ingin saya beritahukan kepada Anda adalah fakta bahwa tim yang saya kirim itu menolak uang yang seharusnya dibagikan untuk serangan duka loh. Mau lagi kan lumayan Mas, prestasi tuh Mas. Ya gelo-gelo dede ya toh. Tapi kan lumayan wani. Dan itu maka saya kirim Panembahan Toto Raharjo. Nek gak Toto gak wani nolak kayak ngono iku. Nek to lah mau aku nek mengarep bagi duit aku rasa ngirim kirik wae ngono kuwi. Kirik digandoli kene dikon ngetono rono-rono wis tutuk. Rakyat kan gak peduli sing ngetono kirik ta setan, sing penting oleh duit. Lah nek rakyate kayak ngono gak usah dadi pemimpin. Maka malam ini Huda mengadakan syukuran, bergembira dan bersyukur mbeleh sapi loro. Kebetulan memang Huda mendapatkan tim yang memang sama sekali tidak ngurusin prosesnya. Jadi dia ini sebenarnya dibunuh di dalam tim itu, dibunuh
bahkan Pak Cagupnya juga sebenarnya di dalam tanda petik ya ketika sekarang dalam situasi akan pengumuman begini tidak ada yang nemenin nih. Wong Sidoarjo sing kalahi gak ono sing ngancani, aku sing ngancani. Lah apa kon nangis? Totok yang ngono. Begitu arek-arek mulai nangis, raimu kowe nangis ngopo? Aku wis wingi-wingi nangisku mergo ndelok rakyat kaya ngene iki. Kowe rasa nangis saiki, kowe kudu nyenges ngono kuwi panembahan Totok Raharjo alaihi salam. Wis ora patut nangis. Anak ngene iki rakyat ora butuh kampanye, ora butuh visi misi, kirimi kirik wae. Gandoli duit kok mesti dijupoki, rajin niku gitu. Jadi saya gembira karena paling tidak orang yang bersama saya itu berani menerapkan idealisme itu. Kan begitu. Dan saya juga tidak pernah sebenarnya mencita-citakan Huda jadi bupatian, enggak. Cuman karena ada rencana yang baik untuk community development di Sidoarjo memang harus diamankan, akhirnya dengan berat hati saya loloskan, tapi kemudian saya melihat bahwa pengurusannya tidak begitu oke, dan alhamdulillah di saat terakhir mereka berhasil untuk menolak nyogok. Nah, lumayan toh. Itu loh teman sekalian. Sampean gelo kata kok gak gelem nrimo. Kudune laku iso melok sogo, melok oleh sogo anak ngono sih. Itu nah, alhamdulillah Hudas lulus dan abot Hud, tapi nek kon kepingin dadi pemimpin temenan ya mending gak ya apa wong rakyate gak kena dipimpin kok. Rakyate duduk rakyat kok. Di Indonesia itu belum ada rakyat. Ngerti tak bedane rakyat karo masyarakat? Ngerti ya San ya? Wis tak jelasno ya, didik ae wis ya. Epistemologi aja, kalau rakyat itu dari kata ro'iyah, yaitu orang yang berkumpul di dalam perjanjian sebuah negara di mana rakyat memiliki kedaulatan atau memiliki ro'iyah, maka dia disebut rakyat. Kalau masyarakat dari kata syarika, yusyariku, serikat, orang yang berserikat untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang tentatif sifatnya, maka dia disebut masyarakat. Kalau umat itu orang yang seperibuan nilai, jadi satu sumber keilmuannya, satu sumber ideologi dan teologinya, maka dia disebut umat. Ada umat Islam, ada umat Hindu, ada umat Kristen, karena ibu nilainya sama. Nek masyarakat tidak harus sama, bisa macam-macam, yang penting mereka berserikat untuk hal-hal yang tentatif. Itu masyarakat. Itu masyarakat dan umat. Nek kaum itu orang kayak Bang Wetan ini kaum, yaitu orang yang bersepakat untuk melakukan kebangkitan. Dari kata qiyam, berdiri, kum, berdirilah, bangkitlah. Nek qiyam itu berdiri, qaum itu berdiri dalam arti yang lebih rohania. Kalau qiyam berdiri dalam arti yang lebih teknis dan jasad. Kebangkitan itu qiyam. Yaumul qiyamah, hari kiamat itu bukan hari akhir, tapi hari kebangkitan. Nah, ndek kene sing NU sing Muhammadiyah apa namanya, apa jenenge, ngiling-ngiling. Kaum NU itu apa, umat apa kaum? Kayaknya kalau kaum itu ya sedikit-sedikit kecil-kecil seperti ini, karena ada perjanjian untuk bangkit bareng-bareng, untuk berdiri ngadeg, gitu kan? Jadi, nah NU kaum atau bukan? Nah NU ternyata bukan kaum, bukan umat, bukan masyarakat. Mereka menyebut dirinya Nahdliyin, orang yang mengikatkan diri satu sama lain. Ikatannya apa gak jelas, monggo, gitu kan? Tapi pokoknya sing mengikatkan diri satu sama lain itu Nahdliyin. Nek Muhammadiyah itu orang-orang yang bersepakat untuk mempelajari hidupnya Muhammad sehingga dia punya watak seperti Muhammadiyah, gitu kan? Karpe, gitu kan? Tapi yang paling jelas itu saiki nek didoleki kualitasnya rada angel. Sing jelas itu perbedaan fikih, perbedaan estetika. Jadi nek adzan iku nek as-sholatu khairum minan naum, kaya kaum itu naum, iku nek dawa mesti masjid NU. Sholatu khairum minan naum NU. Mesti iku. Mesti wis ditenono ya, engko subuh engko rungokno pas iku ya. Mari hayya 'alal falah. Terus bareng ngono, as-sholatu khairum minan naum. Nek dawa, oh iya. Baik NU Muhammadiyah maupun Muhaimin sama-sama dawa.
Nek Muhammadiyah gak, Muhammadiyah itu beda sama NU. NU itu suka bonus, mulane ndek gak apa-apa didawak-dawakno. Nek Muhammadiyah seneng diskon. Dawa dindekno, traweh 23 dadi 11. Kudune kunut gak kunut. Pokoknya nek Muhammadiyah hobine diskon. Nek NU hobine bonus. Mulane nek adzane Muhammadiyah as-salatu khairum minan naum. Ngono. Muhammadiyah mesti iku. Lha aku rek ngono tak lho seneng lah atiku. Wis gak duwe dhuwit gak masalah ngger tarungono wae iku NU Muhammadiyah. NU Muhammadiyah masjid bertaburan di ndi iku mesti iki NU Muhammadiyah. NU Muhammadiyah kan dijumlah akeh NU ne karo masjid Muhammadiyah. Ya hari ngono tok ya nyenengno iku. Ngono tok wis seneng di Indonesia lho. Bah dijajah londo bandak sing penting ana hiburan ngono-ngono iku. Gitu ya teman sekalian ya. Masya Allah, alhamdulillah. Aku tidak percaya kalau orang-orang ikhlas yang duduk sampai larut malam seperti ini tidak diberkahi Allah. Saya tidak mengatakan mudah-mudahan isi hatimu didengarkan oleh Allah, karena pasti didengarkan oleh Allah, karena Allah maha mendengar, maha melihat. Jadi tidak perlu mudah-mudahan. Dan kalau pulang dari sini atau melakukan pekerjaan apapun ini untuk fatwa dedek ya, untuk mursyid didik-didik. Pokoknya ukuran rek, kon mulang, kon nyambut gawe, kon becak, kon lapo ae, kon ngeramut anak, kon lapo ae ya. Ukurannya itu bukan sukses atau tidak, ukurannya bukan hebat atau tidak, ukurannya bukan pinter atau bodoh, ukurannya bukan kuoso tagak kuoso. Ukurannya nek iso, nek kepingin lancar temen uripmu, ukuran itu siji, iki diridhoi tagak. Ini kita mendapat ridho Allah atau tidak. Loh ya apa caranya ridho? Loh, Tuhan nyuruh Anda baik enggak? Anak awakmu mesti apa? Mesti diridhoi, masuk gak? Kalau ridho tidak ada regulasi, karena gak ada keyakinan untuk melakukan perbuatan baik. Begitu kamu sholat khusyuk bener, gak ono barang kotor di jero hatimu, berarti ridho. Ya tak gak? Mosok kan wis nolong wong di dalan, mari tabrak becak, tak motor, terus kok gitu, terus kon ya Allah mudah-mudahan kau menerima. Ya mesti diterima, mesti diterima. Terus gini, ya siapa tahu masih ada riak di dalam hati saya, masih ada takabur. Buaan iku riak iku. Mulane buaan yakin nek jero awakmu iku suci. Nek suci diridhoi mesti. Lah nek suci gak mesti diridhoi, terus ya napa carane urip? Nggih ta mboten? Kudu yakin sama ridho Allah. Nah, tanda-tanda ridho Allah itu kalau engkau sadari terus akan muncul. Engkau muncul. Tanda-tanda ini muncul. Pertama rasane di jero ati, mari ngono uripmu ya apa perkembangannya iku ketara kon diridhoi tak gak diridhoi. Itu loh. Nah ini loh, seringkali kita itu terlalu mudah terseret budaya kata mudah-mudahan. Angger acara mesti setiap kali demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok mudah-mudahan nih loh, wes mesti ya. Lah nek iku jek mudah-mudahan terus sing bener sing ngendi? Ya, bedakan kapan mudah-mudahan, kapan mesti. Nah, mesti itu di dalam Islam tetap kita sebut dengan kerendahan hatian insya Allah. Tapi maksudnya mesti. Kata insya Allah itu diretorikakan secara etis ke atas dengan sebutan insya Allah. Itu etika ke atas. Tapi ke dalam diri kita itu pasti. Ngono lho rek. Nah nek sing gorong mesti mudah-mudahan dikabulkan iku mudah-mudahan. Nek mudah-mudahan doa kita tadi didengar oleh Allah. Gusti Allah lah ngaplo. Lah kok rumang sama gak ngrungokno aku iki mesti ngrungokno dol. Ya tak gak? Sering kan Ustadz mengatakan mudah-mudahan doa kita didengarkan oleh Allah. Loh kok mudah-mudahan aku ki maha mendengar arene. Ngarane aku budek kayak apa? Ngerti ya? Loh ini terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku wis bener, insya Allah aku wis ikhlas, wis tak buak sing elek ning jero atiku. Mari ngono ana mlebu elek meneh tak buak meneh, mlebu elek meneh tak buak meneh, ngono urip.
berjuang terus menerus untuk membersihkan diri, ngono loh. Tapi yakin lah nek wis mesti bener, terus kon jek mudah-mudahan besoknya ndak punya semangat untuk melakukan kebenaran lagi. Wong jek mudah-mudahan, alah masih amal piro jek mudah-mudahan kok. Lah bener ta? Bener ta? Oke, jadi teman sekalian, mudah-mudahan ini menjadi bekal juga supaya Anda cari ridho Allah. Loh, karena Anda belum tentu, saya bilang mudah-mudahan Anda cari ridho. Sebab Anda belum tentu menerima ridho tadi kan, aku murui Bupati Purwakarta terakhir. Melok Kiai Kanjeng, pentas gak gelem mulih, rakyatnya wis mulih, dia terus njaluk nyanyi karo Kiai Kanjeng. Terus sampai bewengi pirang lagu wis njaluk ebit, njaluk sopo. Terus tak kandani, sampean ini sebenarnya sedang mencari sesuatu yang sudah benar tapi saya belum pernah ketemu. Saya bilang, lu apa Cak? Sampean sudah berkuasa, sampean sudah kaya, sampean sudah sukses, sampean sudah semua, tapi ada yang sebenarnya yang sejati yang Anda belum temukan, maka Anda tidak mau berhenti, terus njaluk nyanyi. Nah sekarang saya kasih tahu, kalau Anda sudah ketemu satu itu, Anda akan ringan, mau berhenti kapan, mau terus, siap terus. Mau makan siap, tidak makan siap, poso siap, gak poso siap, riyo siap, poso ya siap, sedih ya siap, gembira ya siap. Ya itu kalau engkau sudah bertemu dengan rasa ridhonya Allah. Nah carane nek Kiai Kanjeng wis seru diridhoi Allah itu gampang. Nek ana wong gendeng teko berarti kena ridho iki. Ana wong gendeng teko, ana gejala ya apa, ana sing aneh-aneh ngono kuwi mesti wani ridho Allah. Dan betul-betul itu ajaib-ajaib datang. Nek kon iso ndelok janjane saiki iki akeh sing ndek kene iki. Akeh. Di mana raimu ndelok dhuwit tok ae bendino. Gak iso ketok kon ya. Kayak Gus Ut biyen lho, Gus Ut itu sering dia menghalangi jalan raya, letang-letang, nangis kayak arek cilik, kecil-kecil. Polisi bingung soal kendaraan macet. Gus, enten apa sampean nangis ten mriki niki? Takon-takon raimu ana Kanjeng Nabi teko kabeh mikir dhuwit tok, gak ono sing nyopo, gak ono sing monggo. Lho, sing ketok sampean tok, kula mboten ketok. Lewatang-latang di tengah jalan. Lah iya wong ancane matamu iku digawe ndelok dhuwit tok karo ndelok susu. Mulane gak ketok ana Kanjeng Nabi teko gak ono sing nyambut, gak ono sing ngeterno. Itu kan alangkah indahnya ada orang-orang semacam itu. Dan sekarang akan lahir orang-orang semacam itu, Saudara sekalian. Sekarang akan dihadirkan kembali orang-orang, sudah siklusnya sekarang. Itu ada yang siklus 40 tahun, ada siklus 80 tahun, dan sekarang akan lahir, dan Anda harus punya kepekaan itu. Maka orang-orang seperti anak-anak ini, teman-teman ini harus Anda apresiasi supaya Anda punya kepekaan batin bahwa mereka ini adalah penerusnya Allah sebagai Al-Khaliq, orang yang menciptakan. Bedanya sama Allah adalah Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia menciptakan yang sudah ada dijadikan sesuatu yang baru, kan gitu. Allah bikin kayu, manusia dari kayu bikin meja, kan gitu. Nah mereka ini kan gitu, semua yang digarap adalah ciptaan Allah, tapi mereka rangkai, mereka logikakan, mereka simulasi sehingga menjadi ciptaan manusia. Disitulah pernikahan antara Allah dengan manusia, antara Khalik dengan Khalik kecil, namanya teman-teman. Jadi Anda ini tidak usah semelang, tidak dihargai Indonesia tidak apa-apa, Anda dihargai Allah, dan itu akan menguntungkan anak cucumu besok-besok, dan Anda akan memiliki tempat, jangan khawatir, tidak lama lagi. Ngono ya, gain kupluk ikut terus. Hubungannya opo gitu. Ngono ya Rek ya. Jadi saya kembalikan ke Huda tadi. Alhamdulillah, makanya ini bersyukur bukan karena nutup-nutupi apa, tetapi karena alhamdulillah itu loh, kok ya wani-wani ini nolak terus gak nyogok itu. Wah, jadi nek kon nyogok terus kon melok menang Hud lah, terus kayak apa? Kayak apa? Hasil mergo awakmu wani gak nyogok, terus awakmu kalah, maka ainul yakin, oh ngene rakyat Sidoarjo. Oke, kalau gitu ayo kita merenung lagi, ayo kita nyengkerem batu karang lagi ya toh. Ayo nyocok batu karang lagi, cek potol meneh cukul meneh kuku Garuda dan paruh Raja Wali. Hidup Raja Wali Surabaya. Aku jangan kepingin ini di podium negara.
kadang-kadang ngono ngono. Saudara-saudara. Ya itu. Wah, kaget kabeh, kaget. Saya ngono to. Oh, nek wong isone gagah tok gak apik, gagah kudu iso konyol, kudu iso lucu, kudu iso khusuk, kudu iso kurang ajar, kudu iso mereman, kudu iso kiai, kudu iso kabeh. Itu namanya pemimpin yang lengkap, pemimpin yang sejati, dan itu akan lahir di Indonesia, dan hanya orang Indonesia yang memiliki multi talent seperti itu. Makanya Bang Wetan, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu nurus samawati wal ardi yunawwirukum Allah mencahayai ubun-ubunmu semua. Allah mencahayai genteng-genteng rumahmu. Allah mencahayai seluruh aura Surabaya, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia. Kita akan memimpin dunia, kita akan mencahayai dunia. Perkara gak terkabul wis biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek gak dibanting gak sakti kon, tak banting-banting meneh ngono ya. Tapi tetap optimis ya, oke.